Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih ibadah. Dibuka pelajaran 5, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anak semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dibuka halaman 71. Ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baik dalam hal bacaannya atau qauliyah maupun gerakannya atau fi'liyah. Ibadah sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat kita juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat yang bersifat qauliyah. Orang yang mengerjakan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tata cara takbiratul ihram dan membaca surat di dalam sholat yang pertama yaitu berniat di dalam hati. Niat sholat tidak dilafalkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, pandangan tertuju pada tempat sujud. Yang keempat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu dan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang dapat terdengar. Yang kelima, bersedekap. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian dada. Yang keenam, membaca doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dengan namamu aku memujimu. Maha suci namamu serta maha tinggi kebesaranmu dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketujuh, membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan, bisikan dan gangguan setan yang terkutuk. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca dengan suara keras pada sholat subuh, maghrib, isya, dan sholat Jumat. Begitu pula pada sholat id. Sedangkan pada sholat zuhur dan asar, ia dibaca dengan suara pelan. Yang kesembilan, mengucapkan amin. Amin artinya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Yang kesepuluh, membaca ayat atau surat yang dihafal. Ayo hafalkan bacaan doa iftitah, ta'awudz, dan surat Al-Fatihah. Sekarang aku paham. Yang pertama, sholat harus dikerjakan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, tata cara takbiratul ihram hingga sebelum ruku ialah yang pertama, berniat dalam hati karena Allah semata. Yang kedua, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, pandangan tertuju ke tempat sujud. Yang keempat, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kelima, membaca doa iftitah. Dan yang keenam, membaca ta'awudz. Yang ketujuh, membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca amin. Yang kesembilan, membaca surat atau ayat yang dihafal. Nah, tugas anak-anak yaitu mengerjakan halaman 76, room 2 dari nomor 1 sampai nomor 5. Ditulis jawabannya saja ya, ditulis di buku tulis. Nah, demikian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada yang belum jelas bisa jawab sama Ustadzah. Ustadzah minta maaf bila ada salah kata. Sekian dari Ustadzah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.